Halo, selamat malam teman-teman semua. Nah, ini salah satu keuntungan sekarang di Markas Blast ada gubuk kayu kecil ini. Selain bisa saya pakai kerja dan kalau gambar-gambar skate untuk proyek-proyek kolam baru maupun pekerjaan Blast Group, kalau hujan seperti ini juga nggak kehujanan ya. Nah teman-teman, saya juga pesan ya sekali lagi buat teman-teman yang kolamnya berada di outdoor. Musim hujan ini memang cukup riskan, meskipun kadang saya tahu beberapa kolam customer, kolam temen, ataupun kolam dari teman-teman semua itu pasti kemungkinan sudah mecer lama, mungkin spek medianya juga bagus, filternya juga bagus, sistem sirkulasinya juga bagus, tapi memang air hujan ini juga sangat mempengaruhi sekali sebagai habitat ekosistem di sebuah kolam koi. Nanti saya akan berikan tips sedikit lah. Nah, yang kedua, air hujan ini juga beda-beda, Val. Ini buat kamu belajar juga ya. Contohnya nih, Semarang ini kan polusinya cukup tinggi ya. Secara apa ya, udara, intinya polusi udara ini cukup tinggi. Jadi kalau hujan, itu kualitas air hujannya akan sangat jauh sekali dibandingkan mungkin daerah-daerah yang mungkin agak ke pinggiran. Contohnya hujannya di Salatiga, hujannya atau di kota Bandungan yang memang kotanya lebih bersih, banyak pohon dan lain-lain, itu air hujannya memang lebih bagus. Nah, untuk kota-kota besar terutama yang tingkat polusinya tinggi, hati-hati, air hujan ini sangat kurang bagus lah intinya untuk habitat kolam koi. Nah, tipsnya apa aja Pak yang harus dilakuin? Nanti tolong ditulis ya, Norma dan Noval ya. Yang pertama adalah benar-benar jaga kualitas air. Nah, jaga kualitas air ini adalah dengan salah satunya satu water change. Water change itu adalah pergantian air kolam yang lama dengan air kolam yang baru. Tidak perlu terlalu banyak-banyak, tapi intinya sesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas kolam. Bisa juga dengan dripping air atau menyalakan air yang baru pelan tapi dinyalain dalam jangka waktu tertentu, entah jam atau mungkin setengah hari. Itu tujuannya water change itu untuk mengurangi tingkat kejenuhan air, terutama yang setelah kemasukan air hujan. Nah, yang kedua adalah jaga atau kurangi porsi makan. Nah, terutama buat teman-teman atau customer yang suka ngasih makan secara kenceng atau puspakan lah istilahnya, untuk musim hujan ini agak dikurangin. Ya, sesuaikan juga dengan populasi ikan, kapasitas kolam, filter. Sekali lagi saya tidak bisa kasih angka tepatnya, tapi contohnya kalau saya simpelnya begini. Kalau musim nggak hujan, sehari bisa makan 3-4 kali. Kalau musim hujan, biasanya kolam-kolam yang outdoor, yang ada di fasilitas Blast yang full outdoor seperti ini, paling sehari makannya 2 kali. Dan sehabis hujan turun deras, biasanya nggak langsung kita kasih makan dulu. Nah, yang ketiga adalah sediakan obat-obat yang menunjang untuk antisipasi apabila setelah air hujan itu terjadi masalah dengan ikan. Contohnya ikannya flashing-flashing, contohnya ikannya mungkin gurat, segala macam. Nah, apa saja obat-obatan yang harus wajib punya? Yang nomor satu yang paling penting adalah garam. Karena garam itu salah satu fungsinya bisa menetralisir parameter atau apa ya, kualitas air yang setelah kemasukan hujan. Dan garamnya itu garam yang biasa ya, garam ikan, khusus ikan ya, jangan garam dapur atau garam yang lain. Kemudian harus standby juga adalah dimilin atau obat kutu ya. Nah, riskan sekali untuk musim hujan ini adalah kutu, baik itu kutu jarum atau kutu argulus. Kalau saya lebih mending kutu argulus, karena kalau kutu jarum itu sampai melukai badan koinya itu sampai agak banyak seperti itu. Kemudian bisa juga pomade atau PK atau apalah, intinya sediakan obat-obatan atau yang menunjang. Nah, semoga tips tadi, sebelum kita bahas ada sebuah proyek lagi baru di Tapin yang sudah selesai. Mohon maaf kita agak terlambat uploadnya. Memang tahun ini karena apa ya, kepadatan jadwal proyek dan mungkin tim Blast Channel dengan saya pun agak nggak bisa sering ketemu terus. Saya pun di Semarang juga jarang, hanya setiap weekend. Makanya kalau weekend mohon maaf sebelumnya. Seringkali saya nggak respon WA atau nggak bisa balasin cepat, karena memang saya benar-benar pengen istirahat, karena Senin sampai Jumat biasanya udah
otak dan energi ini sudah terkuras lah seperti itu. Nah, Tapin ini tahun ini puji Tuhan ada 5 project, Val. Yang pertama yang mungkin kita sudah pernah upload ya, yang apa namanya, yang ada gazebo-nya. Nanti tolong dong biar nginget, teman-teman bisa kasih link atau bisa kasih videonya. Ya, itu yang ada gazebo-nya, ada pendoponya di sebelahnya, ada tamannya, ada landscape jalan setapaknya yang temanya natural, kemudian ada sungai dan kolam pendeknya, yaitu nanti tolong videonya ditampilin. Itu project yang pertama, ya, di rumah Customer Tapin yang pertama. Nah, project kedua, kalau Noval juga ingat, yang kita diminta dadakan membuat kolam natural di Masjid Tapin. Salah satu di Masjid Tapin, ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada satu juga customer, kolamnya nggak terlalu besar, itu juga belum sempat kita upload, nanti setelah ini kita upload ya, karena yang ini lebih besar. Yang keempat yang ini, yang kita akan bahas ini. Nah, yang kelima yang paling godenya itu, yang RTH Tapin, saat ini sudah selesai proses pengecoran dan sedang masuk ke tahapan finishing akhir dan setting filtrasi. Semoga jadwalnya di akhir November atau awal Desember ini itu sudah masuk tahapan finishing dan bisa mulai tes running. Nah, sekarang kita bahas dulu yang keempat ini. Nah, ini sebetulnya project ini juga saya itu diminta, dan tim Blaze itu oleh beliau ini cukup mendadak. Jadi singkat kata, ada salah satu customer di Tapin ini, rumahnya baru selesai dibangun ataupun direnov. Kemudian area depannya ini masih berantakan, kalau mau dikasih taman doang kok kayaknya kaku, kalau nggak dikasih taman atau kolam kok kesannya gersang. Nah, akhirnya kita settingkan. Nah, sebetulnya temanya ini masuknya ini semi natural ya, karena kolamnya ini bentuknya kotak sederhana dengan finishing batu andesit dan candi. Air terjunnya itu ada seperti air terjun dan sungai yang agak jauh dulu baru balik ke kolam. Nah, seperti apa prosesnya dari mulai awal yang lokasinya masih berantakan, kemudian penggalian, kemudian setelah itu lantai kerja, setelah lantai kerja pemipaan dan backcasting, setelah itu pengecoran, setelah itu finishing konstruksi, setelah itu finishing estetika dan running, kita saksikan dulu melalui video berikut ini. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi mungkin ada beberapa video kita saya sempat baca-baca sekilas ya, Val ya. Mungkin ada beberapa penonton atau viewer dari Blaze Channel yang ngomong, Pak, kok prosesnya nggak pernah dibahas? Sebetulnya setiap project itu prosesnya sama. Saya ulang yang pertama ya, sekali lagi ya. Semoga nanti tolong dikasih tulisan biar teman-teman juga ibaratnya paham. Karena saya ini terus terang mengutamakan Blaze Channel ini untuk viewer ke customer. Dan saya nanya dari customer-customer yang dikerjakan oleh Blaze projectnya, mereka tuh nggak suka terlalu detail gitu loh. Jadi mereka suka dengan prosesnya secara singkat atau gamblang, kemudian yang paling penting hasil akhirnya, seperti itu. Nah, tapi tidak apa-apa, kali ini kita akan bahas sedikit
proses yang nomor satu adalah memang kita harus tentukan konsep, tema, dan desainnya dulu. Itu salah satu kebiasaan atau karakter dari Blaze. Nah, memang Blaze sendiri tidak pernah mau membuat kolam, meskipun saya kalau mau terima yang job seperti ini akan banyak sekali. Yang intinya, Pak, pokoknya kolam, sekedar kolam, sudah pokoknya kolam, pokoknya kotak, pokoknya besar, sekedar besar, itu memang bukan karakter kita. Tapi tidak salah juga ya teman-teman, kadang memang ada beberapa pond builder juga yang memang fokusnya ke sana, atau fokusnya yang gede-gede, itu nggak masalah, karena saya yakin semua punya karakter dan punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau Blaze nomor satu, tema, konsep, desain seperti ini kecil. Saya ada project baru di Kelapa Gading di Jakarta, dan ini juga nanti model kolamnya naik ke atas dengan ada kacanya, tapi saya sekali lagi, baik nanti tembok sekitar, air terjun, bentuk kolamnya, estetikanya, nanti bisa ditaruh pot bonsai dan segala macam. Saya sedang berusaha men-sketch yang intinya eye sketching yang bagus. Jadi tema, desain, dan konsep itu tahap pertama yang paling penting. Nah, setelah itu, apabila customer sudah oke atau ACC semua, kita mulai dengan pekerjaan penggalian. Penggalian itu pembentukan kontur tanah, baik yang kolam natural ataupun kolam minimalis. Itu prosesnya juga sederhana teman-teman. Ya digali, atau kayak kolamnya naik ke atas, ya bangun konstruksi sipil naik ke atas, dan standar kita sekali lagi mau kolam natural ataupun minimalis, konstruksinya itu standarnya Blaze Koi selalu cor seperti itu. Pak, kok ada yang pakai hebel, ada yang pakai batu bata, bahkan ada yang pakai geomembran. Monggo, semua punya karakter dan sekali lagi punya spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, setelah penggalian selesai apa teman-teman? Kita buat yang namanya lantai kerja dulu. Makanya secara konstruksi itu banyak customer suka dengan Blaze. Meskipun cor, tapi sebelum cor ini ada yang namanya lantai kerja. Nah, lantai kerja ini bisa pakai hebel, pakai batu bata, pakai acian, pakai semen, dan segala macam. Nah, setelah lantai kerja, itu adalah tahapan selanjutnya, itu adalah tahapan konstruksi dan persiapan backcasting untuk cor. Jadi nanti besi-besinya, strukturnya, slopnya itu kita siapin dulu. Setelah itu beres, baru kita pemipaan. Pemipaan sekali lagi dengan standar-standar yang saya pernah bahas. Kalau teman-teman pengen belajar detailnya, kita juga pernah bahas beberapa kali pemipaan, contohnya untuk bottom drain, untuk skimmer, untuk arus, untuk overflow, untuk output air terjun, untuk backwash stopper, dan segala macam. Itu memang sangat kompleks sekali. Kamu ingat nggak kemarin kita yang terakhir ngevlog di Pekalongan? Oh ya, ya, customernya dan ayahnya sampai ngomong, wah gila ini pemipaannya rumit sekali, tapi saya jamin nanti kalau hasilnya itu maintainnya buat customer mudah. Sampai customernya ngomong apa, ini kalau yang buat tukang kolam biasa atau yang di kota Pekalongan, mohon maaf bukan sekali lagi mengecilkan ya, beliau sendiri yang ngomong, nggak mungkin bisa seperti ini gitu. Bahkan mungkin katanya setahun belum tentu selesai ya, saking rumitnya. Apalagi kalau teman-teman lihat kalau kita buat di vlog di Denpasar, yang kolam aviari yang gede yang kamu pernah ke sana itu, waduh itu pemipaannya jauh lebih kompleks. Air terjun ujung 4 meter, sungai 16 meter, kolam koi balik lagi ke sungai. Nah, intinya pemipaan ini memang juga menjadi salah satu karakter, dan pond builder punya resep, punya rumus, punya tips yang berbeda-beda. Setelah pemipaan apa? Baru kita pengecoran. Pengecoran ini bisa ada dua tipe. Yang pertama dengan mobil ready mix, biasanya untuk tonase-tonase kolam yang besar dan sulit untuk dijangkau secara manual. Yang kedua dengan molen manual. Tapi mau dengan ready mix ataupun molen manual, kualitasnya kita tetap jaga yang sama gitu loh. Jadi kemarin sempat ada customer di Jawa Barat, Pak kalau molen nanti kualitas cornya kurang bagus nggak? Enggak, saya garansi gitu loh. Ya, nah setelah pengecoran selesai, apa yang dilakukan? Kita buka backcasting, kita cek semua. Nah, setelah itu baru kita ibaratnya masuk ke tahapan untuk konstruksinya final. Jadi dirapiin, disika, kemudian dihalusin. Kemudian kalau ada air terjunnya atau waterfallnya, kita bikin juga konstruksi untuk waterfallnya. Setelah itu baru kita pembuatan filtrasi. Filtrasi ini, standar untuk filtrasi kita adalah dengan double wall, dengan komposisi media yang mungkin teman-teman juga sudah nggak asing, baik secara mekanik ataupun biologisnya. Baru tahapan terakhir yaitu finishing estetikanya, mau temanya natural atau mau temanya minimalis. Garis besarnya seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke project di Tapin yang keempat ini. Jadi kolam ini adalah perpaduan antara minimalis dengan natural, dan kita bermain naturalnya itu hanya di bagian air terjunnya, waterfallnya. Jadi kita bikin agak panjang ke belakang, ada tanaman-tanaman, batu-batuan dan pulau, baru balik ke kolam. Nah,
ikan juga kemudian yang kemarin dipilih dan ikannya juga ambil dari Blaze semua. Salah satu enaknya bikin kolam dengan Blaze Group itu adalah setelah kolamnya selesai kita bisa menyediakan ikannya sesuai dengan grade dan kepentingan atau kemauan dari customer masing-masing. Ikan kemarin yang dikirim itu ada 18 ikan yang dari Blaze yang agak gede-gede. Kalau di video teman-teman lihat yang kecil-kecil itu customer iseng masukin ikan-ikan lokal dari Tapin setempat yang kecil-kecil ya, katanya biar lebih rame lah. Terakhir juga kita masukin pari predator juga, ikan pari yang parinya yang jenisnya Black Diamond. Nah, jadi seperti itulah teman-teman project Tapin yang keempat ini. Semoga melalui video ini teman-teman bisa dapat inspirasi, bisa dapat idenya, bisa masuk juga edukasinya, dan sharing-sharingnya yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi kalau mungkin dalam penyampaian ada salah-salah ucap, salah-salah kata, sekali lagi saya mohon maaf, dan sekali lagi tidak ada maksud apapun. Tujuan kami hanya berbagi, tujuan kami hanya menunjukkan inilah karya-karya yang kita buat dari Blaze Group, dan semoga baik customer, netizen, penonton, viewer bisa menyukainya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk pembuatan kolam koi, taman, kemudian landscape, kemudian aviari, kolam renang, apapun yang berhubungan dengan outdoor, jangan lupa bisa hubungin konsep kotak di bawah ini. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.